Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini yang berupaya memberikan pemahaman, edukasi, motivasi, ya tidak ingin menggurui, apalagi merasa yang paling benar sendiri, dan juga tidak ingin merugikan pihak manapun teman-teman ya. Sebelumnya saya sering membahas tentang aplikasi pinjaman online, ya. Tetapi kali ini saya ingin membahas yang lain, teman-teman ya. Karena channel saya ini saya bangun tidak serta-merta untuk selalu terus-menerus membahas tentang aplikasi pinjaman online dan juga debt collector. Tetapi saya ingin membahas sesuatu yang lain yang juga bisa saya berikan edukasi di dalamnya. Kalau kita sering menyaksikan YouTube ya teman-teman ya, YouTube itu banyak sekali tayangan-tayangan audiovisual yang berbeda-beda, ada yang sifatnya positif, ada yang negatif ya. Tergantung kita memahaminya seperti apa, kita menyimaknya seperti apa ya. Di antara sekian banyak konten YouTube yang saya perhatikan, itu memang banyak sekali juga yang hiburan-hiburan ya, hiburan tetapi terkadang merugikan pihak lain teman-teman ya. Entah itu memang disengaja atau memang sengaja mengkutip saja, itu yang saya belum paham ya. Yang lebih paham adalah konten kreator tersebut. Seperti salah satunya yang ingin saya bahas ini adalah beredarnya video Habib Bahar yang diklaim mempraktekkan ilmu kebal. Akhirnya menimbulkan keramaian ya di dunia permedsosan termasuk YouTube. Saya lihat beberapa konten kreator mereaction video itu. Nah, ini yang sebetulnya yang harus digarisbawahi teman-teman ya. Sebenarnya kita mereaksi video seseorang itu sah-sah saja selama kita juga dalam apa namanya ya, ruang lingkup yang positif. Kita memberikan pemahaman yang positif juga, bukan untuk kita menjudgment, apalagi kita merugikan, merendahkan ya objek yang di reaction itu tadi. Nah, pada kali ini objeknya adalah seorang habaib, yaitu Habib Bahar, yang mana kita kenal beliau juga salah satu zuriat Nabi ya. Tidak sembarangan teman-teman. Nah, ini kan videonya itu bermula ada di YouTube, ya kan? Beliau mempraktekkan ilmu kebal, kesannya seperti itu klaimnya. Akhirnya ada juga konten reaktor yang mereaksi dan mencoba juga mempraktekkan bahwa mereka juga bisa, dan ini sebenarnya trik, bukan ilmu gitu. Ada yang mempraktekkan seperti ini ya, mencoba juga. Nah, kemudian ada yang lebih lebih sangar lagi menurut saya, mengeluarkan lidahnya terus diginiin pakai golok, nggak kenapa-napa. Nah, kalau video ini bertujuan untuk edukasi, tidak apa-apa. Tetapi kalau video ini pada akhirnya menjadi olok-olokan, menjadi cibiran, untuk seorang habaib seperti Habib Bahar, ini sangat meresahkan teman-teman ya. Ya, sangat menyedihkan sekali kalau menurut saya. Karena apa? Di video tersebut, ya, memang tidak ada kejelasan secara pasti beliau sedang mempraktekkan ilmu kebal ala beliau, teman-teman. Jadi, saya pun mendengar, menyaksikan video tersebut, itu tidak ada beliau mengatakan ini adalah ilmu kebal versi saya. Tidak. Kalau mungkin teman-teman punya video versi seperti itu yang beliau berkata ini adalah ilmu kebal dari saya, ya, saya apa namanya, saya apa bahasanya itu ijazahkan kepada kalian. Nah, itu mungkin bisa lah berbagi linknya di kolom komentar saya biar saya pun juga bisa tahu dan memahami lagi. Oh, memang ada videonya gitu sehingga diklaim memang beliau pamer ilmu kebal. Yang apalagi ya, yang miris sekali itu juga ada juga pihak-pihak lain teman-teman yang mengatakan, oh Habib Bahar juga sekarang mengikuti cara dobolor. Astagfirullahalazim. Nah ini loh teman-teman ya. Seperti yang kita tahu semua lah ya, kiprah beliau itu memang dibandingkan yang mendukung, juga ada pihak yang tidak mendukung, sehingganya banyak yang mudah membuat statement miring tentang beliau. Digoreng lagi, digiring lagi opininya, seolah-olah beliau juga sekarang menjadi seorang doboler, praktek ilmu-ilmu seperti itu. Nah ini yang sebetulnya membuat saya untuk akhirnya mereaction juga, tetapi saya mereaksinya dalam hal yang positif, bukan yang negatif ya tentang beliau. Di video yang saya lihat itu, beliau itu yang pertama ada seperti ini ya, memecah paku gitu. Terus kalau tidak salah saya kutip itu beliau berkata begini,
Ini mudah kok send gitu, kalau saya tidak salah. Nah itu kan beliau seolah-olah berdialog atau bercakap dengan orang yang ada di ruangan itu, entah yang di sebelah beliau atau orang yang merekam, ya kan. Kemudian di video selanjutnya, kita kan diperlihatkan beliau itu, apa namanya ya, ini, menyabet-nyabetkan pedang beliau ya ke perut salah satu muridnya atau kenalan beliau, begitu ya. Nah itu kan disitulah awal mulanya itu diklaim beliau sedang memamerkan ilmu kebal. Padahal kan beliau itu tidak membaca apa-apa yang saya tahu. Beliau cuma memegang mungkin, ya kita juga harus bisa menganalisa teman-teman. Jangan kita cuma sepihak. Kita berpikir dari dua sisi. Beliau ketika memegang perut seorang mediator, saya katakan mediator ya, yang akan ditebas perutnya itu tadi, mungkin beliau juga mencari titik aman. Oh, mana ini yang aman begitu. Kita harus berpikir itu dulu sebelum kita mengklaim bahwa beliau memang juga mempraktekkan ilmu kebal. Mungkin beliau kan memang apa ya, ingin membuktikan bahwa ilmu kebal itu adalah menggunakan trik. Walaupun ilmu kebal itu ada, itu hanya dimiliki oleh beberapa orang yang memang betul-betul khusus berarti seperti itu dan tidak untuk dipamerkan teman-teman. Seperti kalau kita saksikan di salah satu channel YouTuber ya, nggak perlu saya sebut namanya, itu kan ada yang sampai mempraktekkan, ya, sampai mengundang apa mediator lain juga. Kemudian itu ketika dia membaca doa, itu kan lantang dia doanya, ada doa khusus, baru dia menebas-nebaskan. Kalau Habib Bahar kan tidak, teman-teman. Seandainya juga beliau diklaim, mungkin mereka, Habib Bahar itu berdoa dalam hati, Bang. Ya, mungkin berdoa supaya nanti ketika apa namanya itu mendemonstrasikan trik ilmu kebal itu tidak terjadi kesalahan. Ya nggak apa-apa. Tetapi kalau doa atau mantra yang diucapkan seolah-olah memang membuat mediator itu kebal. Nah, ini yang menurut teman-teman bagaimana? Ya, kemudian kan di channel salah satu YouTuber tersebut yang menyiarkan apa adegan seperti itu, kan juga sempat terjadi ini, kesalahan teknis, di mana ada sayatan kecil kan pada mediator yang menjadi apa namanya itu sukarelawan ketika disabet. Nah itu teman-teman. Tetapi ketika Habib Bahar yang melakukan itu kan tidak ada luka, ya. Ini yang perlu kita teliti lagi. Memang dari video yang di-upload itu tidak ada keterangan, tetapi kita sendiri yang jeli kan gitu. Masa beliau juga ikut cara double, kan tidak mungkin teman-teman. Nauzubillah min dzalik lah kalau beliau sampai seperti itu. Saya sendiri memang belum pernah bertemu dengan beliau, tetapi jika ada apa ya tanggapan tentang beliau dan saya bisa menganalisa, maka saya sampaikan analisa saya teman-teman. Yang semoga analisa saya ini juga membuat teman-teman yang sempat berpikir negatif ke beliau bisa untuk mulai menganalisa, meneliti gitu kan. Sebabnya itu dari mana? Karena ada juga di beberapa channel YouTube itu saya perhatikan malah jadi olok-olokan teman-teman ya. Jadi bahan tertawaan. Yang beliau dikatakan ini, dikatakan itu, astagfirullahaladzim. Ya itulah saya katakan tadi ya, banyak juga yang memang tidak sejalan dengan beliau. Sehingga memang sebelum video itu ada, beliau juga banyak yang tidak suka. Ketika video itu ada, tambah digoreng lagi teman-teman ya, digiring. Kalau begini kan akhirnya merugikan pihak dari Habib Bahar itu sendiri. Tetapi beliau memang tidak ambil pusing ya. Bagi beliau banyak urusan lain yang lebih penting untuk beliau urus ketimbang beliau meluruskan permasalahan yang dianggap beliau adalah seorang doboler juga sekarang. Cuma maksud saya itu tadi lah, kok apa ya, semena-mena begitu ya, mengklaim seorang habaib itu mengikuti cara dobol, ya. Bertabayun juga belum, berkomunikasi juga belum, tapi sudah mengklaim ketika ada videonya gitu ya, di framing lah, bahwa beliau juga sekarang adalah seorang doboler. Ini loh yang salah, ini yang keliru menurut saya. Saya harus mengatakan itu salah ya, karena memang akhirnya menjadi ini, suatu apa ya, yang bisa dikonsumsi oleh pihak YouTube, penonton YouTube akhirnya. Kalau yang menonton ini masih bisa berpikir secara bijak, alhamdulillah. Mungkin cuma setelah ditonton langsung apa namanya dianalisa. Tetapi kalau yang tidak bijak ini, nah ikut-ikutan mungkin men-share video itu, oi, dengan caption-caption tambahan lagi. Seperti itu teman-teman. Ya kita harus teliti dulu ya. Kecuali memang di dalam video itu ada beliau mengatakan ini ilmu kebal dari saya, baru kita bisa 100% mengklaim beliau juga ternyata mempraktekkan ilmu kebal yang sebetulnya beliau sendiri juga di salah satu statement beliau di video pendek yang pernah saya tonton, beliau mengatakan kakeknya beliau, kalau saya tidak salah kutip ya, itu dipenggal kepalanya. Saya kurang tahu ya kakek beliau yang mana, mungkin yang sepuh-sepuh lagi ya. Terus Nabi Muhammad itu pernah kena anak panah tembus di kaki beliau. Nah dari sini kan kita bisa menalar ya,
dengan statement beliau yang seperti itu. Banyak kok videonya di YouTube. Mungkin teman-teman juga bisa searching ya di YouTube ya. Kita bisa nalar seorang Nabi Muhammad saja itu masih bisa terserang senjata tajam anak panah itu tadi. Berarti di sini kan Habib Bahar sendiri tidak mengatakan bahwa beliau itu kebal. Nah, ketika beliau misalnya mempraktekkan ya di video ya oleh pihak yang memvideo itu yang juga tidak menyertakan penjelasan detail terhadap video yang diupload itu, ya beliau mungkin niatnya hanya itu saja. Ya ini loh sebetulnya trik. Makanya beliau mengatakan kan coba ditonton lagi video beliau. Ada beliau mengatakan, "Ini mudah kok, Sen." Nah, kalau mudah berarti itu maksud beliau menemukan, menurut saya ya, menemukan triknya. Oh, triknya itu ternyata seperti ini, begitu. Ya kan? Apa namanya kalau bukan trik itu teman-teman? Kan mudah katanya. Nah, kecuali kalau misalnya itu bukan trik, beliau pasti diam dong. Beliau cuma diam saja, tapi melakukan aktivitas, terus memberi paku. Tapi kan beliau mengatakan ini mudah kok. Terus ketika beliau ingin menebas perut mediatornya itu, beliau mengatakan anggap saja tidak terjadi apa-apa. Itu kan beliau mensugesti agar tidak panik, karena takutnya kalau panik. Nah, ini nanti triknya tidak berjalan lancar teman-teman. Begitu ya teman-teman ya. Ada salah seorang YouTuber juga yang saya lihat itu, ya tidak perlu saya sebutkan di sini. Beliau mengatakan saya bisa lebih daripada Habib Bahar, bahkan tanpa harus meminta kepada Allah, tanpa berdoa kepada Allah. Nah, di situ berarti secara tidak langsung dia mengklaim Habib Bahar itu sebelum melakukan aksi tersebut, itu juga berdoa kepada Allah. Loh, sekarang masalahnya berdoa kepada Allah itu salah apa tidak? Ketika kita melakukan apapun, kita berdoa lebih dulu, itu tidak ada yang salah, teman-teman. Nah, di sini kan termasuk merendahkan. Saya tidak perlu seperti Habib Bahar, ya. Saya juga bisa kok seperti itu tanpa harus berdoa dulu kepada Allah. Karena ini cuma murni trik, ya. Kalau kamu tahu itu murni trik ya, paling tidak ya jagalah lisan Anda. Karena apa? Ketika orang menonton video tersebut, ikut tergiring opininya, ya. Begitu teman-teman ya, yang ingin saya bahas di video saya kali ini. Mungkin saking bebasnya konten kreator itu membuat konten di YouTube, sehingga juga mungkin tidak ada pembatasan khusus dari YouTube ya, tidak ada penyaringan khusus dalam arti sebelum video ini diupload, bisa nggak diupload video yang seperti ini, itu tidak ada, jadi terupload saja ya. Kecuali kan yang memang dilarang itu adalah unsur sara, ya kan, ujaran kebencian. Kadang saja kalau saya menyaksikan beberapa video itu ada teman-teman yang mengandung ujaran kebencian, tapi tetap bisa kok tayang. Nah, ini juga bingung. Jadi, dengan kebebasan berkonten ini tadi, semoga kedepannya juga dari teman-teman YouTuber yang lain, ya, yang juga baru memulai channel seperti saya ini, itu bisa bijak dalam membuat konten. Ya, kita memang bebas bikin konten apapun, tetapi kalau bisa, kita harus pahami aturan, ya. Kenapa saya katakan bebas, kok bukan boleh? Ya, semua orang kan bebas mengeluarkan isi pikirannya untuk berkarya, tetapi kita harus berpikir lagi, ya, kita berpikir, semua itu ada batasannya. Kalau kita melanggar batasan itu, ada konsekuensi yang harus dihadapi, gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman ya, saya sebetulnya juga mengucapkan kata bebas itu sempat rada gimana gitu ya, karena pernah lah ada seseorang mengatakan bebas atau boleh itu berbeda. Nah, sebetulnya kalau bebas itu, katanya dia, itu tidak ada aturan. Kalau boleh berarti ada aturan. Seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau pikiran, pikiran ini boleh apa bebas? Semisal ya, semisal ini semisal aja. Saya kasih analogi sederhana. Kita memikirkan tetangga kita, perempuan. Kebetulan tetangga kita ini ada cewek lah, bodinya lumayan gitu ya. Kita memikirkan dia tidak memakai busana bagaimana? Boleh apa tidak? Pastikan ada beberapa teman-teman yang berstatement, ya suka-suka saya, pikiran-pikiran saya kok. Memang ada pembatasan pikiran untuk berpikir buruk. Kan nggak ada teman-teman, berarti kan bebas. Tetapi kan ada konsekuensinya. Jika dari pikiran tadi, ya timbul niat jahat sehingga melakukan perbuatan tidak senonoh kepada tetangga kita yang perempuan tadi, berarti siap kena sanksi pidana. Seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian analogi dasar lagi. Kita punya kedua belah mata, teman. Ya. Kita punya dua bola mata ini. Kita tentunya pastikan selain boleh, kita juga bebas dong melihat apapun. Benar nggak? Terkadang saja yang ada larangan ya, ini begini ya, mohon maaf ya. Terkadang ada larangan ya, jangan dilihat misal. Itu kadang kita penasaran, kita melihat apa sih sebetulnya yang tidak boleh dilihat. Nah, berarti kan apa? Bebas kan, bukan boleh. Kalau boleh, ketika ada larangan untuk melihat, berarti nggak boleh dilihat. Jangan ngintip misalnya, jangan ngintip orang mandi, itu kan memang tidak ada larangan tertulis. Atau mungkin
Sudah ada larangan tertulis di mana, di tempat mandi umum misalnya. Tetapi kan kadang ada aja yang tetap ngintip begitu. Nah, itu berarti apa? Kebebasan kita menggunakan kedua bola mata kita ini melihat. Tetapi jika kebebasan tadi itu terlalu berlebihan, maka saya katakan tadi ada konsekuensinya, teman-teman. Begitu juga dengan berkonten. Ya, kita merasa bebas kita bikin konten apapun, konten reaction kayak, konten apa kayak. Tapi kita nggak mikir bagaimana nanti ke depannya konten yang kita buat ini apakah akan merugikan pihak lain. Nah, seperti dalam hal ini menurut saya adalah Habib Bahar itu kan semakin dirugikan. Ya, kalau dalam hukum ini kan pembunuhan karakter ini namanya, secara tidak langsung mengklaim bahwa orang tersebut mempraktekkan ilmu kebal. Jadi kita bijak sendiri lah teman-teman. Kita menyaksikan YouTube itu, jangan langsung kita mengklaim ini seperti itu, ini seperti ini, begini ya. Kita teliti dulu teman-teman. Misalnya, ada juga kan yang berstatement begini, iya soalnya kan bahaya nanti kalau anak kecil ikut-ikutan gimana. Nah, kalau anak kecil ikut-ikutan bagaimana? Ya itu adalah tanggung jawab orang tua dari masing-masing anak itu tadi. Jika misalnya anaknya sudah dipasrai handphone Android, ya berarti kan harus diperhatikan teman-teman ya. Kadang ada juga seorang tua kalau sudah kasih handphone, nggak mau peduli, anaknya buka apapun terserah lah. Pokoknya jangan ganggu saya, kan ada yang seperti itu. Nah paling tidak kan dilihat anaknya buka apa, misalnya ketahuan oh anaknya buka video tentang Habib Bahar yang diduga melakukan ilmu kebal. Nah kita kasih pengertian, pemahaman teman-teman. Anuna, sebenarnya beliau itu bukan pamer ilmu kebal, tetapi beliau itu cuma membuktikan bahwa sebetulnya ilmu kebal itu ada triknya. Nah begitu, seperti yang ada di jalan-jalan kadang kalau kita lewat ya, yang bikin banyak kerumunan itu kan juga ada yang praktek ilmu kebal. Tetapi kan mereka cari makan di situ, teman-teman ya. Ya untuk makan kan mereka cari seperti itu kan juga trik sebetulnya ya. Nah itulah, selama trik tadi tidak merugikan orang lain, ya kenapa kita yang harus mengganggu begitu loh. Mereka cari makan, kan nggak mungkin kalau kita yang kasih makan terus. Nah ini kita, konteks pembahasan saya tentang yang praktik di jalan tadi ya, tentang ilmu-ilmu kebal kan juga ada di jalan. Itu nggak masalah daripada mereka harus begal, harus jadi maling ya kan. Lebih baik mereka menunjukkan atraksi seperti itu. Baik teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga kedepannya nanti banyak YouTuber-YouTuber baru atau YouTuber yang lama juga bisa lebih bijak dalam membuat konten sehingga hanya memikirkan dampak akibat dari konten yang mereka buat itu apakah positif atau negatif dan apakah merugikan pihak objek yang disertakan di dalam konten tersebut. Ya teman-teman ya, inilah nanti malah membuat gaduh, malah membuat rusuh, kemudian tidak bertanggung jawab. Itu saja ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Dan semoga kuota yang kalian gunakan, kuota yang di warung kopi, kuota di tempat kafe kalian nongkrong, maupun kuota pribadi milik kalian, membawa berkah kepada saya dan juga kepada teman-teman. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.